Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di TV kebanggaan kita, Umatan TV Official. Masih di acara kebanggaan kita bersama ngopi, ngobrolin politik sore-sore bersama saya, Ning Monik Ani Putra. Wahai sahabat umat, kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa kembali sharing bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang mungkin hampir semua di DPD di Jawa Timur mengenal beliau. Walaupun mungkin tidak bertatap muka, hanya lewat suara, tapi beliau lumayan famous loh. Kali ini kita akan bersama sharing, ngobrol, ngangsu kawruh gitu ya, belajar bersama Sekretaris Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur, Dr. Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra, atau biasa disebut dengan Pak Bagus. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Modal utama kita di era pandemi ini hanya kesehatan. Supaya kita bisa sehat, maka kita harus meningkatkan imun. Bahagia karena yang mewawancarai saya adalah permata hati saya sendiri. Alhamdulillah kali ini saya bisa mewawancarai orang yang paling penting dalam hidup saya, yaitu suami saya tercinta. Jadi grogi ini ya. Baik Pak Bagus, setelah satu hari lagi kita merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Apa sih makna merdeka bagi Bapak? Ya, ini sekaligus mewakili aspirasi Partai Umat, terutama Partai Umat di Jawa Timur. Ning Monik. Ya, jadi yang namanya merdeka itu sebenarnya kita terbebas dari 3 penyakit mismanajemen negara. Jadi dikatakan negara itu merdeka apabila sudah bebas dari 3 macam penyakit mismanajemen negara. Ini 3 penyakit utama yang harus kita hilangkan. 3 penyakit itu apa? Yang pertama adalah inkompetensi. Inkompetensi. Ini adalah penyakit yang paling utama yang diderita oleh negara, sehingga dikatakan negara itu dalam kondisi sakit dan tidak mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Artinya ketika inkompetensi itu ada, inkompetensi itu adalah suatu ketidakmampuan mengelola negara. Jadi orang-orang yang tidak kompeten didudukkan di dalam suatu negara, itu adalah ciri khas negara yang sedang sakit. Misalnya karena politik dagang sapi, kemudian ada yang dijadikan komisaris di BUMN, ada yang dijadikan penasehat di beberapa kementerian. Ini di negara lain ya, di negara lain kalau saya melihat ya. Pengamat negara lain, ya, negara tak berantang gitu ya. Jadi itulah yang disebut sebagai inkompetensi. Orang-orang yang tidak berkompeten, tapi karena ada politik dagang sapi di situ, kemudian dijadikan suatu pengelola. Nah, ketika yang mengelola itu bukan ahlinya, tidak kompeten di situ, maka tunggulah saat kehancurannya. Misalnya, mohon maaf, seorang seniman didudukkan menjadi pengelola atau suatu komisaris BUMN, di mana ini dunia seni akan berbeda dengan dunia korporat. Apalagi korporat milik pemerintah. Nah, ini adalah salah satu contoh banyaknya inkompetensi yang ada di negara antah berantah. Gitu. Ini yang pertama, inkompetensi. Kalau kemudian inkompetensi ini muncul, maka ada penyakit yang kedua yang disebut sebagai obesity. Kegemukan, obesitas. Nah, kegemukan dalam struktur organisasinya. Sehingga ketika struktur organisasi ini menggelembung, obesitas, menggemuk, maka obesitas anggaran negara juga terjadi. Termasuk obesitas hutang. Jadi obesity yang dimaksud di sini, kegemukan di sini meliputi kegemukan struktur, otomatis kemudian mempengaruhi anggaran gitu ya. Betul. Lalu berimbas juga pada utang. Utang gitu. negara. Baik, semakin menggelembung utang. Nah, ini sudah tanda-tanda
sakit. Ya, ini ketika obesitas. Nah, ketika obesitas ini muncul, baru kemudian yang terjadi untuk mempertahankan obesitas ini, maka muncullah yang disebut sebagai inkonsistensi regulasi. Inkonsistensi regulasi, yaitu aturan-aturan itu menjadi tidak konsisten untuk membela suatu kepentingan politik mempertahankan obesitas dan inkompetensi ini. Maka regulasi-regulasi itu kemudian diatur bagaimana caranya kali ini bisa bertahan, baik itu obesitas maupun inkompetensi masih bisa bertahan di situ. Akhirnya terkadang regulasi yang dijalankan oleh suatu negara itu akan menyebabkan dia mempertahankan dirinya, mempertahankan kedudukan oleh pengelola negara itu, mempertahankan sehingga memunculkan tidak konsistensinya suatu aturan itu kepada pihak lain. Jadi bisa dikatakan hukum yang dilakukan, regulasi yang dilakukan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau dia tumpul dengan teman sendiri, dengan koleganya sendiri, dengan koalisinya sendiri, tapi dia akan tajam kepada oposisi. Nah, ini akhirnya yang saya ragu, apakah dari 3 penyakit ini kita sudah merdeka dari 3 penyakit ini? Ya, saya tertarik dengan regulasi. Artinya, apakah ketika regulasi ini kemudian diciptakan atau diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, itu juga termasuk inkonsistensi kah? Ya, yang namanya inkonsistensi itu berbeda dengan diskresi. Kalau diskresi itu pasti akan ada aturan yang kemudian karena ini untuk social benefit, untuk kepentingan yang lebih luas, maka boleh dilakukan diskresi untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, tetapi kalau inkonsistensi ini adalah untuk kepentingan kelompok koalisinya sendiri atau untuk kepentingan dirinya sendiri mempertahankan obesiti dan inkompetensi tadi, maka yang terjadi adalah inkonsistensi regulasi. Aturan sering dirubah untuk mempertahankan itu. Bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk social benefit. Karena sejujurnya, mnemonik yang namanya public organization sebagaimana pemerintahan ini, itu punya filosofi sejauh mana kepentingan untuk memakmurkan rakyat banyak, atau social benefit atau kemaslahatan umat. Kita kembali lagi ke inkompetensi ya Pak Bagus, yang pertama ya, inkompetensi. Kalau misalkan saya memiliki satu pandangan bahwa di negara kita ini sulit kita bisa merdeka dalam rangka inkompetensi tadi, mengingat adanya balas budi gitu ya, politik balas budi. Jadi ketika saya diusung oleh partai A, maka pengusung saya ini pun saya harus bagi rotinya, sehingga saya harus secara merata saya kasih jabatan nih, pokoknya si A, si B, si C yang sudah berjasa sampai dengan saya ada di posisi sekarang, saya harus kasih jabatan. Kira-kira saya jadi pesimis ini, apakah karena sampai dengan sekarang itu masih terjadi, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak kompeten yang duduk di satu jabatan. Ya memang akhirnya kalau begitu tidak berhasil, lalu ada penggantian. Tapi apakah kemudian penggantian itu merupakan jalan keluar yang bijaksana begitu? Kira-kira gimana Pak Bagus? Ya, jadi sesungguhnya gini, Neng Monik, yang namanya kita tadi bagi ya, membagi kue yang ada tadi. Kalau kita sukses, maka dikatakan sebagai tim sukses. Jadi kadang-kadang timnya yang sukses, orang yang nggak sukses yang didukung. Jadi boleh saja membagi itu boleh. Ya, karena ada perhitungan-perhitungan politis. Tentunya saya akan lebih percaya kepada orang yang membantu saya daripada orang yang berlawanan dengan saya. Itu hukum alamiah. Tetapi usaha untuk the right man on the right place, memilih seseorang dengan kompetensi yang ada pada dirinya sesuai dengan jabatan yang diembannya, ini harus match. Ini yang tidak dipikirkan kadang-kala. Jadi hanya sekedar bagi-bagi, tapi tidak dilihat
Nah, itu dia. Apakah kompetensinya sesuai dengan jabatan yang akan diembannya? Nah, ketika kemudian tidak tepat mengambil keputusan jabatan ini diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah saat kehancurannya. Menarik para sahabat umat. Nah, mungkin terakhir ini Pak Bagus. Pertanyaan ini mewakili para sahabat umat yang mungkin masih pesimis gitu ya. Pesimis, akankah kita di tahun ini, di 76 tahun ini kita benar-benar mampu merdeka dalam arti yang sesungguhnya, sehingga ketiga penyakit tadi bisa hilang dari bumi kita. Kira-kira menurut Pak Bagus, tips apa atau obat apakah yang paling mujarab untuk bisa menyembuhkan ketiga penyakit tadi? Sesungguhnya semua penyakit, semua masalah itu jawabannya di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya sendiri. Artinya di sini mungkin dikatakan saya kok pesimis dengan gambaran yang kemudian terstruktur, sistematis dan masif terhadap tiga kondisi penyakit mismanagement negara seperti ini, sehingga banyak yang kemudian tidak optimis gitu ya bagaimana tata kelola suatu negara. Namun kalau kita mengacu pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, kalau kita tidak mengubah, kalau kita tidak berperanan, kalau kita tidak masuk di dalam suatu politik, sebagai salah satu jihad kita berpolitik adalah melalui partai umat. Makanya kita kemudian, ayo kita ubah, ayo kita benahi, bahwa semua ini harus ada tuntunan, kita kembalikan pada tuntunan kita. Kalau kita sebagai seorang muslim pasti tuntunannya masuk ke dalam Al-Quran. Rules kita, aturannya adalah di dalam Al-Quran. Sehingga tadi, jangan pesimis. Kalau kita pesimis, siapa yang akan mengubah? Artinya kita tetap optimis. Nah, mari jangan apolitis, jangan apatis terhadap politik. Karena kalau kita tidak masuk ke dalam suatu politik, maka orang-orang jahat itulah yang kemudian, yang tidak kompeten itulah yang kemudian masuk menguasai politik. Jangan kemudian, lo kok ngene, setelah jadi lo kok ngene, tiba-tiba kok ngene. Lah ini tanggung jawab kita. Sehingga mari dulur, sahabat umat, bismillah. Ini salah satu niat kita, mnemonik, bahwa ketika kita lihat tiga penyakit mismanajemen negara seperti itu, maka kita mengubah nasib kaum kita, ya kita sendirilah. Karena Allah memberikan ruang untuk ikhtiar kita melalui surat Ar-Ra'd itu. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Tapi dalam surat Ar-Ra'd kita wajib ikhtiar untuk mengubah nasib kaum kita, dan insya Allah kita yakin dengan adanya partai umat ini yang dengan tagline-nya kita menegakkan keadilan dan lawan kezaliman itu, itulah yang kemudian insya Allah dalam segala aspek tadi kita sebagai individu masuk ke dalam dunia politik untuk memperbaiki tiga atau mengobati tiga penyakit mismanajemen negara ini. Insya Allah itu dihitung sebagai lahan jihad kita, amalan jihad politik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Pak Bagus. Nah sahabat umat, paling tidak sekarang kita sudah mulai yakin bahwa dengan adanya partai umat, ini adalah satu-satunya harapan bagi kita semua, supaya kita benar-benar mampu mengenyam sebuah kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan yang benar-benar sehat dari inkompetensi, obesity, dan inkonsistensi. Baik, alhamdulillah kebersamaan kita yang singkat ini semoga mampu kembali mendongkrak optimisme kita untuk menyongsong kembali kemerdekaan Indonesia yang besok akan kita rayakan, dan juga semakin baik ke depannya, tahun-tahun berikutnya insya Allah. Apalagi kita harus yakin karena sekarang ada partai umat bersama kita. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan,
sungguh sangat menenteramkan hati kita para sahabat umat. Terima kasih atas kebersamaannya dalam acara Ngopi Ngobrolin Politik sore-sore bersama saya Ning Monik Aniputra dan juga tamu spesial saya kali ini Dr. Muhammad Ghazali Bagus Aniputra sebagai Sekretaris DPW Jawa Timur. Terima kasih Pak Bagus sudah hadir dan mau sharing bersama kami semua di sini, memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jangan kapok, nanti suatu saat akan kami undang kembali. Di serial nanti. Gitu di serial. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di acara ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!